Segera enyah dari sini. Dasar kurang ajar. Kau berani memukulku. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Biar ku beritahu kau, aku tidak peduli kamu orang kaya. Baru dari manapun, berhentilah bersandiwara di sini. Hari ini, apapun yang ku inginkan, tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Pergi sekarang. Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Gesek kartunya. Ini adalah kartu milik Hao. Kenapa bisa ada di tanganmu? Kau mengenali kartu ini. Dan kau memanggil Hao Yu dengan nama depannya. Siapa sebenarnya kau ini? Aku adalah ayahnya. Apa? Kau adalah ayahnya. Ayah merestui pernikahan kita. Dan kita akan bertemu malam ini. Bagaimana mungkin? Lihatlah dia. Dia bahkan tidak seharga sehelai rambut di kepala ketua Kiao. Kau harus berkaca. Dan lihat baik-baik dirimu sendiri. Dan kau mengaku sebagai ayah CEOG. Kalau begitu aku pasti leluhurnya. Tepat sekali. Ayah Hao Yu masih di dalam pesawat dan baru akan tiba sore ini. Jika suamiku punya seorang ayah sepertimu, aku akan bangun sambil menangis karena mimpi buruk itu. Jangan khawatir. Hao Yu pernah bilang bahwa istrinya lemah lembut dan berbudi luhur, murni dan baik hati. Melihatmu sekarang, jelas-jelas itu semua hanya kepalsuan belaka. Jojo, ini semua salahmu karena telah memukuli orang tua ini hingga dia hilang ingatan. Dia ayah dari seorang CEO, grup bernilai ratusan miliar. Kurasa kau hanya masih bermimpi. Sudahlah sayang, jangan marah. Jika kau mau, aku akan membangunkannya dengan sedikit minuman keberanian. Sayang, kita sedang menikmati momen manis sekarang. Membangunkannya seperti itu bisa memperburuk keadaan. Itu akan jauh lebih buruk jika kau tanya padaku. Sebaiknya kita buang saja dia di toilet umum. Bau di sana sangat cocok untuknya. Apa sebenarnya hubungan kalian, Wang Man? Beraninya kau menyelingkuhi putraku? Orang tua, jangan mencoba membuatku mual. Putramu tidak berharga sama sekali. Biar ku beritahu kau, jika kau menghinaku seperti ini, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku sudah memberimu muka, dan kau benar-benar berpikir, kau itu orang hebat ya? Beraninya kau menyelingkuhi putraku. Kau tamat. Berpura-pura menjadi ayah dari direktur utama grup Kiao. Kurasa orang yang akan tamat adalah kau. Mengenai Liontin Jok ini, aku pernah mendengar Hao Yu menyebutnya. Ini adalah pusaka warisan keluarga. Totalnya ada 2, dan di dalamnya terdapat chip khusus. Aku ingin melihat, apakah benar-benar ada chip di dalam. Wang Meng, jangan berani-berani. Tidak. Ini adalah sistem chip pengaman keluarga Kiao. Ayah dalam bahaya. Benda ini, bagaimana mungkin? Ada apa sayang? The film was Yo, Cio, translated cepat angkat kakimu. and narrated Cepat. by M Media. Mataku pasti sedang mempermainkanku. Aku sempat mengira Liontin Jok ini asli. Baiklah sayang. Kau membuat keributan di Villa Tianjin. Apa kau sudah bosan hidup? Manajer, akhirnya kau datang juga. 2 orang ini membuat kekacauan di sini. Bukan saja mereka menghajarku, tapi mereka juga melontarkan hinaan kepada tuan ini. Kalian berdua, Villa Tianjinku memiliki aturannya sendiri. Ku minta kau mematuhinya. Aturan. Wanita dari direktur utama Kiao kami adalah hukum di sini. Wanita dari direktur utama Kiao. Mungkinkah kau adalah tunangan Tuan Kiao Hao Yu? Nona Wang Meng. Ya, itu benar. Saya mohon maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Mengingat wanita dari direktur utama Kiao telah tiba. Benar. Direktur utama baru saja meneleponku dan berkata ayahnya ada di sini dan mungkin sedang menghadapi masalah. Jadi beliau menyuruhku bergegas kemari untuk menyelidikinya. Mungkinkah bahwa Anda adalah Tuan Tua Kiao? Apel. Mungkinkah Anda benar-benar
Ayah Kiao Haoyu. Wanita dari Direktur Utama Kiao. Saya pasti telah membuat kesalahan. Dia bukan Tuan Tua Kiao. Tentu saja aku. Tidak, dia bukan orangnya. Tuan Kiao yang asli masih di dalam pesawat dan belum tiba di bandara. Dia hanyalah pengemis tua yang membuat kekacauan di sini. Ayah. Cepat, lebih cepat lagi. Awalnya, aku ingin membeli villa Tianjin ini untuk kuberikan kepadamu, calon menantuku, sebagai hadiah pertemuan pertama. Tapi sekarang tampaknya, kau sama sekali tidak layak. Kau barang tua, waktumu sudah habis, dan kau masih berani meneruskan sandiwara ini. Kemari kau, biar aku yang membereskanmu. Kau! Halo suamiku. Meng, segera pergi ke kantor pemasaran grup Tianjin. Ayah dalam bahaya. Bukankah ayah masih di dalam pesawat? Ayah naik jet pribadi dan tiba di Jincheng pagi-pagi sekali. Dia menghilang sekarang. Itu tidak mungkin. Ayah dari Direktur Utama Grup Kiao adalah seseorang dengan kekuasaan yang luar biasa. Seorang taipan sejati. Dia pasti akan dikawal oleh banyak pengawal. Bagaimana mungkin dia si gelandangan miskin ini? Suamiku, jangan khawatir. Aku sedang berada di kantor pemasaran Tianjin sekarang. Tapi aku tidak melihat ayah di sini. Apa kau salah lokasi? Apa? Kau sudah di sana? Iya suamiku. Kupikir aku akan membeli sebuah villa untuk ayah, agar beliau punya tempat untuk masa pensiunnya. Kita juga bisa menunjukkan bakti kita. Istriku, aku tahu kaulah yang terbaik. Ayah pasti akan sangat senang mengetahui kau begitu berbakti. Namun, Liontin Gyokaya dihancurkan seseorang, dan chip itu mengirimkan peringatan. Alamatnya tidak mungkin salah. Liontin Jok apa? Chip apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Liontin Jok apa? Apa-apaan ini? Chip apa? Berakhirlah sudah. Berakhirlah sudah. Berakhirlah sudah. Berakhirlah sudah. Aku benar-benar menghancurkan Liontin Juk pusaka warisan keluarga Kiao. Semuanya sudah berakhir. Kau menyadarinya sudah terlambat sekarang. Kau pasti akan menerima ganjaran atas kekasaranmu. Mungkinkah? Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Benar, dia pasti telah mencurinya. Tuan Kiao baru saja kembali ke negeri ini. Wajar saja jika ada barang yang hilang. Halo sayang, aku tahu apa yang sedang terjadi. Ada pengemis di sini yang berpura-pura menjadi The film was ayahmu. Dan dia translated bahkan and merampas Liontin narrated Jok itu. by M. Dia Media. menghancurkan Liontin itu sampai berkeping-keping. Apa? Aku akan segera ke sana. Cepat bergegaslah. Nora, apa ada yang salah dengan kecerdasanmu? Apa kau ini kurang waras? Keadaan sudah sampai pada titik ini. Semuanya sudah sangat jelas. Aku adalah ayah kandung Haoyu. Liontin Gyok ini milikku. Karena menghancurkan Liontin pusaka keluarga Kiao, kau tidak akan pernah menjejakkan kaki di kediaman keluarga Kiao seumur hidupmu. Kau bicara omong kosong. Jika kau benar-benar ayahnya, kenapa kau tidak membawa satupun pengawal? Kau pasti sudah mencuri Liontin ini. Manajer, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat bawa pencuri ini, penipu perusak ini, dan tangkap dia untukku. Kau, Tidak, manajer. Wang Menglah masalahnya di sini. Jelas-jelas dia yang menghancurkan Liontin itu. Dan sekarang dia memfitnah tuan tua ini. Kau tidak bisa menjebak orang yang tidak bersalah. Manajer, kau masih ingin bekerja atau tidak? Aku adalah tunangan Kiao Haoyu. Seperti apa rupa ayahnya? Aku belum pernah melihatnya. Kukatakan dia bukan ayahnya, maka dia bukan. tuan tua ini berpakaian sangat sederhana dan sama sekali tidak terlihat seperti orang berduit. Lagi pula, Wang Meng adalah tunangan resmi Kiao Haoyu. Itu sudah dideklarasikan secara resmi. Bagaimana mungkin dia tidak pernah bertemu ayah mertuanya sendiri? Kenapa kalian masih bengong saja? Kenapa kalian belum menangkap Pak Tua ini dan memenjarakannya? Tidak. Tidak. Kemari. Tangkap dia. Paksa dia bersujud di hadapanku. Mari kita lihat siapa yang berani. Kau. Wang Meng. Kau ingin aku berlutut. Kau akan menyesali ini. Menyesal. Kurasa orang yang seharusnya menyesal saat ini adalah kau. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Cepat. Cepat.
Hai tua bangka, putramu benar-benar peduli padamu. Dengan semua telepon yang masuk ini. Sayang sekali, putranya tidak tahu bahwa ayahnya ada di sini. Menjadi kaki tangan bagi orang lain. Dasar kalian orang-orang jahat. Saat putraku tiba nanti, dia pasti akan membuat kalian membayar harganya. Harga yang harus dibayar. Entah aku akan membayarnya atau tidak. Aku tidak tahu. Tapi kau akan menanggung akibatnya. Karena racuanmu itu, manajer, orang tua ini, berpura-pura menjadi ayah direktur utama Kiao. Dan dia menghancurkan Leontin Juk pusaka warisan keluarga Kiao. Dia telah memfitnahku berulang kali. Kau melihat semuanya kan? Aku melihatnya. Pak tua ini yang melakukannya. Tidak. Jelas-jelas itu, kau. Mohon maaf saya, Nyonya Kiao. Bawahan saya hanya kurang pengetahuan. Setelah sedikit diberi pelajaran, aku akan membuatnya lenyap dari sini. Bagus, aku suka orang pintar sepertimu. Namun, aku benar-benar membencimu. Sekarang, bersujudlah padaku 3 kali. Jika aku puas, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, waktu yang sama tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Kau masih merencanakan pembunuhan dan perampokan. Wang Men, tidakkah kau takut saat Hao Yu tiba nanti? Dia akan membuatmu dipenjara seumur hidup. Dia hanyalah orang bodoh. Dia bahkan tidak tahu kalau dia ditipu menjadi seorang ayah. Kau, Bahkan berencana mengumumkannya di perjamuan pertunangan besok kepada ayahnya. Soal cucunya yang menggemaskan, katakan padaku, dia sangat memanjakanku. Akankah dia percaya pada provokasi dari orang? Mati tanpa tempat pemakaman. Aku tidak sengaja membocorkan rahasianya. Kalian semua tidak akan memberitahu siapapun kan? tentu saja. Tentu saja tidak. Kami tidak mendengar apapun. Bagus, kalian sangat patuh. Tapi dia telah membuatku sangat tidak senang. Sekarang, 3 sujud. Tidak lagi cukup untuk memuaskanku. Tangkap dia. Biarkan dia terus bersujud. Terus lakukan sampai aku puas. Sujudlah. Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Suruh dia bersujud kepadaku. Wang Men, kau akan menerima balasanmu. Kau dan anak haram dalam kandunganmu itu tidak akan pernah diizinkan masuk ke keluarga Kiao. Masih punya kekuatan untuk mengutukku. Bersujudlah dengan keras. Dia sudah tidak tahan lagi. Nyonya Kiao, dia tidak bisa terus bersujud. Orang tua ini, sepertinya dia akan pingsan. Hampir pingsan. Bahkan jika dia mati, dia harus tetap bersujud untukku. Biarkan dia terus melakukannya. Sujud yang keras. Men kami segera akan menjadi nyonya muda. Grup Kiao. Dia melenyapkan beberapa ekor semut saja. Bukanlah masalah besar. Apa yang kalian lakukan? Hentikan sekarang juga. Sayang, akhirnya kau datang juga. Kalau kau tidak datang, aku pasti sudah habis ditindas oleh mereka. Siapa yang begitu berani mengganggu tunanganku? Itu mereka. Mereka. Ada apa dengan mereka? Orang tua tak tahu diri ini, mengaku-ngaku sebagai ayahmu. Kau tahu, aku selalu menghormati ayah. Mana mungkin aku bisa menoleransi kebohongan mereka. Jeti, tentu saja mereka harus diberi pelajaran. Orang tua, kau suka pilakan. Kalau begitu aku akan menghadiahimu kandang anjing. Bagaimana menurutmu? Nyonya Kiao. Kebetulan ada 2 tong sampah besar di pintu masuk. Kamu benar-benar dasar perempuan berhati ular. Jangan senang dulu. Saat putraku Hao Yu tiba, aku akan pastikan di hadapannya. Aku membongkar kedokmu yang sebenarnya. Kau bilang, dia tidak akan sembarangan bicara begitu saja kan? Jika dia ingin meracau, setidaknya dia harus punya kemampuan untuk membuktikannya. Dia harus bisa bicara kalau ingin mengatakan apapun. Tangkap dia, cabut lidahnya untukku. Beraninya kau? Tidak.
Kau tidak bisa melakukan ini. Menyesal. Aku akan menjadi calon istri direktur utama grup Kiao. Di atas semua orang. Hanya di bawah satu orang. Kau ingin aku menyesal. Simpan saja itu untuk kehidupanmu selanjutnya. Membunuhmu. Tidak. Sudah kuduga dari istri calon direktur utama. Cara-cara seperti itu. Tekad yang kuat. Ini baru permulaan. Hao Yu sangat memanjakanku. Jika dia tahu laki-laki ini telah menghinaku berkali-kali, dia pasti akan menghukumnya dan membuatnya menghadapi murka yang dahsyat. Bukankah sudah dibilang, hanya ada satu orang tua? Kenapa jadi ada dua? Orang tua ini punya teman di kantor pemasaran ini. Mereka berdua bekerja sama. Terus-menerus Film was menindasku. translated and narrated Mereka by bahkan M bilang, Media. mereka bahkan bilang bahwa kau pasti buta karena mencintaiku. Aku, Penderitaan yang telah ayah alami, aku pasti akan membuat mereka membayar 1000 kali lipat, 100 kali lipat. Orang tua, kau sudah diambang maut tapi masih saja membuat masalah. Izinkan aku bertanya padamu dulu, dari mana kau mencuri pusaka warisan keluargaku? Dan, di mana ayahku sekarang? Makhluk hina. Aku sedang bertanya padamu. Beraninya kau diam saja. sayang. Aku lupa memberitahumu. Pengemis tua ini sudah menjadi bisu. Bisu. Ternyata begitu rupanya. Kau tidak tahu betapa jahatnya lelaki tua ini. Begitu dia melihat semuanya terbongkar, dia malah mencoba menggigit Kak Meng. Aku tidak tahu berapa banyak virus yang mungkin dibawa pengemis ini. Karena marah, kusuruh orang mencabut lidahnya. Lidahnya dicabut. Sayang, kau tidak akan menyalahkanku kan? Dia tidak hanya terus menghinaku dan melukaiku. Dia bahkan mengaku sebagai ayahmu. Aku hanya memberinya pelajaran kecil. Jika itu orang lain, mungkin mereka tidak akan selamat. Baiklah. Bagaimanapun juga kau adalah calon nyonya besar grup ini. Aku pasti akan mempercayaimu. Mengenai orang yang menjijikkan seperti itu, tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Kau makhluk kecil yang kotor. Melihatmu saja sudah membuatku muak. Namun dengan cara ini, aku tidak akan bisa mengetahui keberadaan ayahku. Benar. Rekaman pengawasnya. Manajer. Ambil semua rekaman CCTV kalian dan carikan untukku. Aku ingin memeriksanya satu persatu. Benda ini, Ada apa? Apa ada rahasia di dalam rekaman itu? Apa kau takut aku menemukan sesuatu? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Sayang, kau tahu aku. Aku selalu tulus padamu. Aku akan memberikan hatiku padamu hanya untuk menunjukkan perasaanku. Hanya saja, pengawasan di sini sedang rusak. Jeti, ya, CCTV-nya memang sedang rusak. Karena istri direktur utama kebetulan sampai di sini. Kami sudah mengirim orang untuk memperbaikinya. Seharusnya akan segera diperbaiki. Kebetulan sekali. Begitu aku tiba kamera pengawasnya rusak. Tidak masalah, aku akan melihat rekaman sebelumnya saja. Karena Leontin Gio keluargaku muncul di sini. Itu membuktikan bahwa ayahku pasti pernah berada di sini. Cepat ambilkan video sebelumnya untukku. Cepat. Secepatnya. sayang tidak apa-apa. Sekarang dua orang ini
Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Kau tidak boleh melepaskan mereka begitu saja. Mereka merusak pusaka warisanku. Mereka layak diberi pelajaran. Segera hubungi polisi. Aku ingin mereka menghabiskan sisa hidup mereka di balik jeruji besi. Tapi sayang, bagaimana jika mereka berdua pergi ke pengadilan dan mulai membuat tuduhan palsu? Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Bodohnya. Kau adalah istriku. Mengapa aku harus mempercaya tuduhan sembarangan mereka? Di dalam hatiku, kau akan selalu menjadi gadis yang baik dan lembut itu. Aku percaya begitu ayahku bertemu denganmu, beliau akan menyukaimu sama seperti aku menyukaimu. Direktur Utama. Direktur Utama. Ini rekaman CCTV dari setengah jam yang lalu. Silakan Anda lihat. The Sayang, film was translated and pria inilah narrated orangnya. by M Media. Maksudmu pria inilah orangnya? Tahukah kau bahwa dia adalah ayahku? Apa? Sayang, lihat. Jelas-jelas tadi kita sedang membicarakan dua orang yang berbeda. Jadi itu dia. Dia tampak berpakaian rapi. Tak kusangka dia orang yang seperti ini. Jadi sayang, karena rekaman pengawas membuktikan bahwa ayah berada di area tersebut. Itu berarti dia baik-baik saja sekarang. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Kita bisa mengerahkan lebih banyak orang untuk mencarinya. Baguslah kau ada di sini hari ini. Omong-omong. Ayah datang ke sini hari ini, khusus untuk memilih hadiah pertemuan pertama untukmu. Dan ayah telah memutuskan untuk mengalihkan 20% saham grup kepadamu sebagai hadiah pernikahan. Grup Kiau, 20% saham. Itu nilainya ratusan juta bukan? Apa kau benar-benar akan mengalihkan semuanya padaku? Gadis bodoh, secara konservatif. 2 miliar. 2 miliar. Tinggi sekali nilainya. Hampir menyusul orang terkaya di Shangjing. Grup Tiansheng bukan? Kau sedang mengandung anakku sekarang. Mulai sekarang semua yang kumiliki adalah milikmu dan anak kita. Dasar bodoh, beraninya kau mencoba melepaskan diri. Apa kau mencoba berlagak seperti orang ketiga? Mohon maaf Direktur Utama Kiau, kami gagal mengendalikan situasi dengan baik, sehingga mengejutkan Anda dan Nyonya Kiau. Sekarang kami akan menyeret mereka keluar, dan memastikan mereka tidak akan membuat masalah lagi. Tunggu. Dia tidak bisa bicara. Lalu dia. Maksudmu Song Man. Begitu wanita ini mengetahui identitas sang Nyonya Kiau, dia langsung pingsan ketakutan. Dia masih belum sadarkan diri. Dia tidak bisa bicara. Tapi bukankah dia bisa menulis? Buka kotaknya. Aku sendiri akan bertanya padanya. Hari sudah mulai senja. Ayah baru saja kembali ke tanah air. Aku tidak boleh membuang waktu lagi. Aku benar-benar tidak boleh membiarkan Hao Yu membuka kotak itu. Bagaimana jika dia melihat kondisi mengenaskan orang tua ini? Jika Hao Yu merasa iba dan menganggapku kejam, bagaimana nanti? Aku tidak boleh membiarkan menantu emas ini lepas dari genggamanku. Benar saja dasar penjahat. Jadi kau hanya pura-pura pingsan. Cukup. Grup Kiau milikmu. Meski menjadi yang terkaya di Jincheng, tidak bisa bertindak seenaknya dan mengabaikan nyawa manusia. Mengabaikan nyawa manusia. Kulihat kau meracau yang tidak-tidak. Kenapa kau masih berdiri di sana? Seret makhluk kecil ini. Keluar sekarang juga. Cepat-cepat. Bahkan jika kau membunuhku, aku akan tetap menyuarakan isi hatiku. Kalian semua adalah pembunuh. Hanya demi sebuah villa. Kalian melanggar hukum dan mengabaikan nyawa manusia. Apa kalian tidak takut kualat? Tunggu. Villa apa yang sedang kau bicarakan? Jelas-jelas kaulah yang mencuri dan menghina kami lebih dulu. Dan sekarang kau malah membalikkan fakta. Bicara yang jelas. Jangan menghina grup Kiau. Sayang, jangan dengarkan racauannya. Dia hanyalah badut. Sekarang setelah dia tahu dia akan dibuang, dia hanya membuat tuduhan liar. Benar-benar tuduhan liar yang luar biasa. Kau menggunakan statusmu sebagai calon nyonya muda grup Kiau, menyerobot antrian, dan merebut villa yang sudah dipesan oleh tuan tua ini. Bukan itu saja, kau juga menghancurkan Yeontin Giok
milik tuan tua ini, dan bahkan mengancam akan memotong lidah tuan tua ini. Apakah ini? Apakah ini yang kau sebut tuduhan sembarangan? Villa yang kupesan. Bukankah katamu dia hanya seorang pengemis? Aku. Sayang. Berpakaian sekumuh itu. Mana mungkin dia sanggup membeli villa? Dia benar-benar hanya seorang pengemis. Tidak. Mungkinkah orang di Film dalam was itu ayah? translated and narrated by M Media. Tuan Kiao. Kami baru saja menerima kabar. Mantan Tuan Tua Kiao sudah ditemukan. Ketemu. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Sayang, aku akan membawamu menemui ayah. Baiklah. Mengenai show ini. Bereskan ini. Direktur Utama Kiao. Jangan khawatir. Aku benar-benar akan membuat tempat ini tak bercela. Aku pastinya tidak akan meninggalkan noda sedikit pun bagi kalian berdua. Direktur Utama Kiao. Masih berpikir kau bisa membalikan keadaan? Buka matamu dan lihatlah. Seperti apa situasinya sekarang? Tutup mulutmu. Awalnya kalian berdua masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi sayangnya, kau sendiri yang membuang kesempatan itu. Saat kau mampus nanti, ingatlah ini. Jauhi aku di kehidupanmu selanjutnya. Tuan Besar Kiao, kami sudah lama mencari Anda. Anda akhirnya kembali. Apa maksudmu Tuan Besar Kiao? Kau pasti salah orang. Ayah. Aku menantumu. Mana mungkin aku salah? Hao Yu dan aku sudah sakit karena sangat khawatir mencarimu. Tolong kembalilah bersama kami. Kau memanggilku ayah. Ayah. Apa kau gila? Sial sekali. Inikah orang yang kau sebut sebagai ayahku? Bukankah kau yang melihat rekaman pengawas dan bilang bahwa itu ayahmu? Mungkinkah pengemis tua di dalam itu sebenarnya adalah ayahmu? Jadi orang itu ternyata adalah ayah kandung Direktur Utama Kiao. Ya Tuhan. Apa yang telah kulakukan? Tidak, itu mustahil. Mustahil. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ayah Direktur Utama Kiao bisa menjadi seorang pengemis tua? Benar, pasti ada kesalahpahaman di sini. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Pasti ada kesalahpahaman. Direktur Utama Kiao Anda telah kembali. Jangan khawatir. Presiden Shu sudah membereskan barang tua itu. Dia pasti akan melampiaskan amarah Anda untuk Anda. Melampiaskan amarahku. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku akan membuat kalian semua membayarnya dengan nyawa kalian. Ini mustahil. Direktur Utama Kiao. Ini mustahil. Direktur Utama Kiao. Si cantik kecil. Jangan khawatir. Aku akan menghabisimu dengan cepat. Jika kau terus menghindar. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Berhenti di situ. Kakak ipar, kenapa kau kembali? Kau ingin menghabisi tua bangka brengsek ini sendiri kan? Ini belatinya ada di sini. Silakan. Aku tidak menyangka pemuda lugu ini ingin mencari sensasi ya. Orang tua ini akan mengalami waktu yang sulit. Ayah. Ayah. Ayah, maafkan aku, ayah menderita karena aku. Apel. Dia itu ayahmu.
Berakhirlah sudah. Semuanya sudah berakhir. Siapa yang melakukan ini? Keluar sekarang juga. Direktur utama Kiao. Itu istri direktur utama Kiao yang melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami benar-benar hanya menjalankan perintah. Hao Yu. Bukan seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu. Pengemis tua itu. Tidak. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah ayahmu. Kukira. Wang Min, apakah maksudmu? Jika itu orang lain, maka tidak apa-apa menindas mereka sesukamu. Tidak. Tak pernah kusangka bahwa kau bisa menjadi orang yang sekejam ini. Hao Yu tidak. Kukira. Cukup. Wang Min, lebih baik kau berdoa agar ayahku tidak terluka. Jika tidak aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Tapi ketidaktahuan bukan alasan. Aku juga tidak tahu. Ayah kita hanya sedang membelikan hadiah pertemuan pertama untukku. Saat kecelakaan itu terjadi, aku bahkan tidak peduli lagi dengan hadiahnya. Aku tidak menginginkannya. Asalkan kau bersedia The memaafkanku, film was aku akan melakukan translated apapun and yang kau minta. narrated Hao by Yu. M Media. Keluar. Ayah. Mari kita ke rumah sakit. Ayah. Ayah mertua. Ayah mertua. Anda adalah ayahku sendiri. Asalkan kau bersedia memaafkanku, aku bersedia tinggal dan melayani di sisi Anda selamanya. Ayah. Keluar. Keluar. Kau berniat membawanya ke rumah sakit juga. Baiklah, aku mengerti. Ayo kau ikut kami. Tidak. Aku tidak setuju. Kau tidak setuju. Apa hakmu untuk tidak setuju bahwa ayahku dan dia berakhir dalam kondisi seperti ini? Semuanya berkat dirimu. Kakak ipar, itu perkataan yang sangat kasar. Itu terlalu kejam. Bahkan jika Kak Meng melakukan kesalahan, dia hanya punya niat baik. Kenapa dia membeli villa itu? Bukankah itu hanya untuk menyenangkan ayahmu? Kami tidak pernah menginginkan kesalahpahaman sebesar ini terjadi. Benar Hao Yu, aku tidak peduli apa yang orang lain katakan tentangku. Atau jika mereka memfitnah atau tidak mempercayaiku. Aku bisa menanggung semuanya. Asalkan kau berdiri di sisiku. Aku tidak akan peduli. Bahkan jika aku harus mengkhianati seluruh dunia. Hao Yu, aku mencintaimu. Kau bohong? Tuan tua itu sudah jelas memperkenalkan dirinya. Saat dia baru tiba, kaulah yang tidak mempercayainya. Kau bahkan mencoba menutupi kesalahanmu dan mengancam akan memotong lidah orang tua itu. Kesalahan apa? Ayah. Ayah. Cepat ke rumah sakit sekarang. Wang Min, masalah di antara kita akan diselesaikan pada waktunya. Kau melukai ayahku, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mencoba lari. Pengawal. Kurung mereka. Aku ingin mereka menderita lebih daripada kematian. Jalan. Tangkap mereka. Cepat tangkap mereka. Kurung mereka. Hao Yu. Hao Yu, aku sungguh tahu aku bersalah. Hao Yu. Jangan khawatir, ayah. Wanita itu sudah kukurung. Dia menunggu keputusan Anda kapan saja. Wanita itu tidak boleh menapakkan kaki di kediaman Kiao lagi. Ya. Besok aku akan pergi ke perjamuan pertunangan untuk membatalkan pertunangan itu. Mimpi saja sana. Bahkan jika aku hanyalah nyonya muda, aku akan tetap menjadi hantu milik keluarga Kiao. Kenapa kau di sini? Kiao Hao Yu, kau mencintaiku sampai ke tulang. Ini sudah diketahui semua orang. Jika aku mengancammu dengan nyawaku, siapa di antara orang-orangmu yang berani menghentikanku? Benar. Dulu aku buta. Tapi sekarang aku tahu siapa kau sebenarnya. Besok aku akan membatalkan pertunangannya. Mengenai perbuatan jahat yang telah kau lakukan. Setelah rekaman pengawasan dipulihkan, aku pasti akan menyerahkannya ke polisi dan memastikan kau membusuk di penjara. Kiao Hao Yu, jangan desak aku terlalu jauh. Jangan lupa, Wang Meng sedang mengandung anakmu. Kiao Hao Yu, awalnya aku ingin kita berpisah baik-baik. Tapi aku tidak menyangka kau akan begitu kejam. Tidak memberiku jalan keluar.
Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Jika kau bersikap tega dan menolak mengakui anak ini biarlah. Tapi Dewan Direksi Keluarga Kiaomo tidak akan mengabaikannya begitu saja. Sejauh yang aku tahu, Grup Kiao sedang menegosiasikan kemitraan dengan Grup Tiansheng di Xiangjing bukan? Sekretaris Utama Grup Tiansheng akan segera tiba di sini. Jika kau terjerat skandal saat itu, dan Grup Tiansheng mengetahuinya lalu membatalkan kemitraan, sehingga membuat murka bos besar Grup Tiansheng, maka bisnis keluarga Kiaomo akan musnah bukan? Itu benar. Informasimu sangat luas. Wang Meng aku benar-benar meremehkanmu. Cukup jangan meracau padaku. Jika kau tidak mau menikahiku itu tidak masalah. Cukup alihkan 50% saham bisnis keluarga Kiao kepada anak dalam kandungan yang kubawa ini. Tentu saja sampai anak ini dewasa. Aku akan memegang wewenang penuh atas aset-aset tersebut. Tanda tangani surat-suratnya dan segera notariskan. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Informasimu benar. Sekretaris Utama Grup Tiansheng memang akan datang. Tapi bukan demi kemitraan apapun. Dia datang karena ayahku adalah Direktur Utama Grup Tiansheng. Sosok yang kau sebut sebagai bos besar. Direktur Utama Grup Tiansheng. Dia benar-benar berani bicara apa saja. Pria ini menjadikannya sebagai ayahmu adalah puncak kejayaan tertinggi dalam hidupnya. Jika dia adalah pemimpin Sanjin, maka kau akan menjadi pangeran Sanjin. Akankah dia membiarkanmu memulai bisnis keluarga Kiao di tempat kecil seperti Jinchan? Apa kau bercanda? Kau pikir burung puyuh bisa mengerti ambisi burung angsa? Betapa lucunya. Jati lidahmu sudah sembuh. Karena kau sudah bisa bicara sekarang. Kenapa tidak kau nasihati putra bodohmu itu agar jangan melakukan hal tolol? Lagi pula hidup kalian bergantung pada Grup Kiao. Jika sesuatu terjadi pada Grup Kiao, maka gaya hidup mewahmu akan lenyap seketika. Kau dengar itu? Kak Meng sudah sangat murah hati. Sekarang cepat, pindahkan setengah dari saham bisnis keluarga Kiao kepada Kak Meng. Dan ikutlah dengan kami untuk menotariskan semuanya. Jika tidak, Kalau tidak memangnya kenapa? Kiao Haoyu, kau The memilih film was jalan sulit daripada translated jalan damai. and narrated by M Media. Baik, kalau begitu akan kusebarkan berita ini ke publik. Bahwa kau mencampakkan tunanganmu yang sedang hamil, tepat di malam pertunangan kalian. Grup Tiansheng menjunjung tinggi reputasi di atas segalanya. Pada saat itu, kemitraan Anda dengan Grup Tiansheng akan lenyap tak berbekas. Ayah, aku menyuruh Xioli datang langsung untuk membawa kontrak pengalihan saham Grup Tiansheng. Aku berniat untuk memberikan 20% saham sebagai hadiah pertemuan pertama untuk calon menantuku. Tapi tampaknya sekarang kau tidak punya pilihan selain menerima semuanya. ayah, aku tidak bisa menerima ini. Ini semua salahku karena gagal menilai orang dengan benar. Dan karena tidak mendengarkanmu. Itulah sebabnya bencana ini terjadi hari ini. Aku tidak bisa menerima grup ini. Bocah nakal. Apa kau mau mendengarkanku? Ku bilang aku memberikannya kepadamu. Jadi aku akan memberikannya kepadamu. Baiklah, baiklah. Aku akan menuruti kata-katamu. Aku akan menuruti kata-katamu. Aku akan mengambil alih grup untuk sementara waktu. Apa aku tidak salah dengar? Dia bilang dia ingin memberikan 20% saham Tiansheng kepadamu sebagai mahar. Sudah kuduga. Kecerdasan memang menular. Kiao Haoyu, awalnya kupikir kau cukup pintar. Tapi tak kusangka. Dengan tinggal bersama ayahmu ini, kau pun ikut menjadi tolol. Mengaku sebagai Direktur Utama Grup Tiansheng. Jika kau Direktur Utama Grup Tiansheng, maka aku adalah nenek buyut, sang Direktur Utama. Kau, makhluk tidak tahu budi. Minta dihajar. Kiao Haoyu, ku beri hormat kau malah menolaknya. Ku beri jalan keluar kau tidak mau mengambilnya. Sekarang kau berani memukulku. Baik. Begitu Sekretaris Utama Grup Tiansheng tiba, akan kubuat kalian ayah dan anak merasa lebih baik mati saja. Aku sungguh ingin dengar
Jika ada orang di grup Tiansheng yang sebenarnya lebih berkuasa dariku, berhenti berakting orang tua. Kau bertindak begitu sombong hanya karena kau pikir bahwa di sini di Jinja tidak ada yang bisa menjangkau memimpin Sangjin. Kau terlalu naif. Biar ku beritahu kau, sepupuku adalah orang kepercayaan. Direktur utama grup Tiansheng. Dialah yang datang ke sini kali ini bersama dengan sekretaris utama. Orang kepercayaanmu. Orang kepercayaan yang kau bicarakan ini, siapa namanya? Dengarkan baik-baik. Nama sepupuku adalah Xiao Wendian. Xiao Wendian. Nama itu terdengar sangat akrab. Tapi aku tidak begitu ingat. Siapa dia? Cukup. Berhenti berpura-pura. Sini, cepat tanda tangani berkas ini, dan aku akan membawanya ke notaris. Mungkin jika aku merasa puas, aku akan membicarakan hal baik tentang kalian berdua di hadapan sekretaris utama. Cepatlah. Kak Meng sudah sangat murah hati. Jangan tidak tahu berterima kasih. Meskipun aku tidak ingat siapa dia. Tapi, aku bisa menelepon dan menanyakannya. Hubungi dia. Siapa yang akan kau hubungi? Penjaga pintu grup Tiansheng. Jika mereka ingin bersandiwara, biarkan saja. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Halo. Direktur utama, apa perintah Anda? Xiaoli. Apa di perusahaan kita? Ada yang bernama Xiao Wendian. Namanya terdengar familiar, tapi aku tidak begitu ingat. Tunggu sebentar. Aku akan segera menyelidikinya. Lupakan saja. Jika kau tidak ingat, biarkan saja. Segera kemari. Ada sesuatu yang harus kau urus. Dimengerti direktur utama. Kami akan sampai di sana dalam 5 menit. The film was translated and Ana. narrated by M Media. Kenapa tiba-tiba direktur utama menyebut nama Xiao Wendian? Siapa Xiao Wenbin ini? Akulah orangnya. Namaku Xiao Wendian. Apa Anda sedang membicarakan direktur utama? Beberapa hari yang lalu di kantor pusat, aku membawakan iga babi untuk direktur utama. Sungguh langka direktur utama mau mengingatku. Xiao Wenyin, sopir direktur utama. Jadi itu kau. Kurasa begitu. Kerjamu bagus terakhir kali. Itulah sebabnya direktur utama mengingatmu. Teruslah bekerja keras. Promosi dan kenaikan gaji sudah ada di depan mata. Jangan khawatir sekretaris Lee. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengabdi pada grup dan melayani direktur utama. Bukankah tadi ada yang mengaku sebagai direktur utama grup Tiansheng? Kenapa dia bahkan tidak mengenali orang kesayangannya sendiri, Xiao Wenbin? Cukup, Meng Meng. Jika mereka ingin bersandiwara, mari kita ikuti permainannya. Sebentar lagi, saat sepupuku dan kepala sekretaris tiba, kau akan membayar mahal untuk semua ini. Benar sekali, Zhou. Aku sudah tidak sabar melihat Qiao Haoyu dan ayahnya berlutut di tanah, selayaknya manusia biasa, sambil meminta maaf. Sekretaris Lee, biar aku yang menangani ini. Karena direktur utama sendiri yang menyebut namamu. Ikutlah denganku ke atas. Terima kasih atas bantuan Anda, Sekretaris Lee. Yakinlah, aku tidak akan mengecewakan harapan direktur utama. Terakhir kali aku hanya melihat direktur utama dari kejauhan. Aku tidak menyangka, tak disangka direktur utama akan terus mengingatku di hatinya. Kali ini aku harus menunjukkan kinerja yang baik dan berjuang untuk menjadi tangan kanan direktur utama. Heusho. Cepatlah datang, sepupu. Seseorang di sini sedang berpura-pura menjadi pimpinan tertinggi grup Tiansheng. Kau tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Apel, berani sekali dia. Aku sedang di jalan. Lihat saja bagaimana aku akan membereskan mereka. Sekarang masalahnya sudah sangat jelas. Orang tua, beritahu putramu agar segera
mengalihkan semua saham grup Kiao kepada anak yang ada dalam kandungan Mang Meng. Lalu minta maaflah kepada kami berdua. Maka masalah ini akan dianggap selesai. Jika tidak, Wang Meng saat pertama kali kita bertemu. Itu adalah cinta sejati. Kau sekarang sedang mengandung anakku di rahimmu. Namun kau tidak menunjukkan penyesalan dan berani mengancamku dengan ini. Apakah kau benar-benar tidak menyesal? Kiao Haoyu, apa kau benar-benar berpikir kau begitu berharga? Singkatnya saja, tanpa grup Kiao, kau bukan apa-apa. Cepat tanda tangani dokumen notaris ini. Lalu kita berpisah baik-baik. akhirnya aku mengerti. Setelah semua ini terjadi, bukankah ini semua hanya demi uang? Tapi jangan kau lupa, bayi yang kau kandung itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan putraku. Ayah, apa yang ayah katakan? Anak itu bukan milikku. Hai tua bangka, hanya karena kau bilang dia bukan darah dagingmu sendiri, bukan berarti itu kenyataannya. Apa kau punya bukti? Tentu saja aku tahu. Kau boleh memiliki grup Kyo jika kau mau. Tapi pertama-tama kita harus melakukan The film was SDNA. translated and Jika terbukti benar narrated by bahwa M bayi yang Media. kau kandung itu memang darah daging keluarga Kiao kami, maka aku akan menyerahkan grup Kiao kepadamu. Tapi jika tidak, kau dan kekasih gelapmu itu pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Kau, Tidak, ayah. Aku mengaku, seluruh masalah ini adalah kesalahan Wang Meng. Tapi aku jamin padamu, bahwa selain aku, dia tidak pernah bersama pria lain. Anak ini pasti milikku. Bagaimana kau masih bisa mempercayai satu patah kata pun dari wanita ini? jadi kau berani kembali ke sini. Baiklah wanita yang menyebalkan. Aku ingin melihat. Mari kita lihat trik atau yang sedang kau coba mainkan. Apa maksudmu? Kau benar-benar punya bukti. Tuan Kiao, rekaman CCTV dari pusat penjualan telah dipulihkan. Wang Meng mengakuinya sendiri. Bayi yang dikandungnya bukan anakmu, tapi anak Xiaochu. Wang Min. Dan selama ini, aku begitu mempercayaimu. Jadi sejak awal, hubunganmu denganku hanyalah sebuah penipuan. Cukup sudah siang sekarang. Saatnya bangun dari mimpi ini. Akan kuberitahu yang sebenarnya. Anak ini memang anakku dan Xiao. Lagi pula sekarang si tua bangka Kiao ini sudah tahu kalau anak ini bukan anak Kiao Haoyu. Lebih baik aku berterus terang saja dan bersama Zhu Yo secara terbuka. Sepupu Zhu Yo adalah tangan kanan Direktur Utama Grup Tiansheng. Membangun koneksi itu 1000 kali lebih berharga daripada Kiao Haoyu. Kubunuh kau. Dasar kurang ajar. Beraninya kau menyentuh putraku. Apa kau baik-baik saja? Mengapa kau masih berakting orang tua? Sudah berapa lama kau berakting? Sampai-sampai kau mulai mempercayainya sendiri. Apa kau pikir kau Direktur Utama Grup Tiansheng? Dan putramu adalah Pangeran Tiansheng? Biar ku beritahu kau, sebentar lagi aku akan mengirim kalian berdua untuk menghadap Raja Neraka. Mari kita lihat siapa yang berani membantah kau. Sepupuku sudah menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sini, dan aku sedang berpikir bagaimana cara menjamunya. Kebetulan sekali, dia sudah tiba. Melihatmu, kau pasti seorang gadis yang polos kan? Sangat tidak sopan. Bukankah katamu sepupumu akan datang ke sini bersama sekretaris utama grup? Bagus. Aku ingin melihat jika dia berani menantangku karena dirimu. Benar-benar pasangan ayah dan anak yang nekat. Untung saja aku tidak mengandung anakmu. Hari ini, aku masih bisa bersama Zhou. Jika aku sampai menikah denganmu, seluruh hidupku pasti hancur olehmu. Tenanglah sayang, jangan terlalu cemas. Begitu sepupuku sampai di sini,
Aku akan membuat ayah dan anak itu berlutut. Dan menjilat sepatumu, bagaimana kedengarannya? Lancang sekali kau. Tak kusangka mereka benar-benar ada di sini. Apa kau sudah bosan hidup? Sepupu, Kau benar. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Sepupu, siapa di antara kalian orang bodoh yang buta ini, yang sedang berpura-pura menjadi direktur utama grup Tianxing kami? Lancang sekali kau. dialah orangnya. Jadi kau yang mereka sebut. Sang Konan katanya, direktur utama grup Tianxing, si orang kepercayaan itu. Benar sekali, aku adalah orang kepercayaan direktur utama. Jill Wenyin. Dan siapa kau? Kau berani menyamar jadi pimpinan tertinggi Shangjin. Apa kau tahu konsekuensinya? Tikus macam apa yang merangkak keluar dari selokan untuk bertingkah sombong di sini? Tidakkah kau takut begitu sekretaris Li tiba? Dia akan menghabisi nyawamu. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Kau benar-benar tidak tahu diri. Sekretaris Li memang belum sampai di sini. Tapi begitu dia tiba dan mengetahui apa yang telah kau lakukan, dia pasti akan membuatmu menyesal bahwa kau masih hidup dan menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Hayo. Mari kita lihat siapa yang lebih hebat. Kalau begitu bawa saja dia ke sini. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang bisa kau lakukan padaku. Kau, sepupu, lihat. Lihat betapa angkuhnya ayah dan anak ini. Sepupuku katakan padamu, kau benar-benar tidak boleh melepaskan mereka. Benar sekali, sepupu. Kalau begitu, ikat mereka untukku. Beri mereka pelajaran yang setimpal, agar mereka tahu konsekuensi mengerikan apa yang menanti, karena telah menyinggung grup Tianxing kami. Kau berani. Kenapa kau masih berdiri di sana? Ikat mereka. Ayah, Pak tua menjijikkan. Beruntung sekali kau bisa diikat dengan kaos kakiku. Kau seharusnya berterima kasih padaku sekarang. Akan kubuat kau membayar harganya. Kau pandai sekali bersilat lidah. Harusnya kupotong saja seluruh lidahmu dan kuberikan pada anjing dulu. Kau brengsek. Wang Min, jangan keterlaluan. Jangan lupa, dia pernah menjadi mertuamu. Jika kau punya dendam, lampiaskan padaku. Jangan pernah sebut gelar mertua itu. Mendengarnya saja membuatku mual. Kiao Haoyu, jika kau tidak memiliki grup Kiao, apa bedanya kau dengan rakyat jelata? Untuk apa aku sudi mencarimu? Cantik. Apa kau sedang mencoba mencari bantuan? Aku khawatir hari ini, tak satu pun dari kalian yang bisa meninggalkan kamar rumah sakit ini. Sepupu mereka sudah diikat. Pak tua ini sudah sangat menghinamu. Kita harus memberinya pelajaran yang setimpal. Tadi kau bilang, kau akan mencabut lidahnya kan? Kurasa itu kurang menyenangkan. Orang ini Qiao Yueshan, karena dia mengaku sebagai direktur utama grup Tianxing. Bagaimana kalau begini? Potong saja naga kecilnya. Bagaimana menurutmu? Bajingan kau. Jika kau berani menyentuhnya seujung jari saja, akan kubuat kau memohon untuk mati. Kenapa? Kau merasa cemas? Jangan khawatir. Segera kau juga akan merasakannya. Gadis manis, mengapa bukan kau saja yang melakukannya? Selama kau memotong naga kecilnya, aku akan membebaskanmu. Bagaimana? Song Man. Tidak. Tidak. Jangan. Mati saja kau. Aku sungguh tidak menyangka. Pria tua ini. Ternyata kau begitu berbakti padanya. Apa dia sehebat itu di ranjang? Dia membiarkanmu? Dasar pria hidung belang. Berani-beraninya kau memukulku. Awalnya aku pikir, semua orang yang dipekerjakan oleh grup Tianxing adalah kalangan elit. Tapi tak kusangka kau begitu munafik, bekerja sama dengan dua orang ini, dan mencoreng namaku.
Hayu kau melihat semuanya kan? Nanti, saat kau mengambil alih grup Tiansheng, kau harus mengusir para orang munafik ini dari perusahaan dan jangan pernah pekerjakan mereka lagi. Sialan. Pantas saja sepupuku dan istrinya sangat murka padamu. Apa kalian bertiga sedang bermain sandiwara di sini dan mengakuisisi grup Tiansheng? Bermimpilah terus. Tangkap dia. Kalian berdua, hajar Ayan dan anak itu sampai mereka menyerah. Jangan lupa, kau bertindak atas nama direktur utama grup Tiansheng. Kesejahteraan masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Dimengerti sepupu? Dimengerti sepupu. Ayah, Li Fan, kenapa kau tidak masuk ke sini? Li Fan, kenapa kau tidak masuk ke sini? Itu suara direktur utama. Gawat, sesuatu telah terjadi. The film was translated Sekretaris and Lee, narrated by Anda di sini. Media. Apa yang kalian lakukan? Keributan apa di dalam sana? Ada apa dengan direktur utama? Jangan khawatir, Sekretaris Lee. Orang di dalam sana jelas bukan direktur utama. Dia hanya bajingan tua. Dia berpura-pura menjadi direktur utama. Sepupuku dan istrinya saat ini sedang memberi bajingan ini pelajaran. Atas nama direktur utama, seseorang mengaku-ngaku sebagai beliau. Siapa yang begitu berani? Sampai berani berpura-pura menjadi direktur utama. Ngomong-ngomong, di mana direktur utama sekarang? Apa Anda lupa, Sekretaris Lee? Anda pergi untuk mencetak dokumen dan menyuruhku naik duluan. Tapi Anda tidak memberitahuku di kamar mana direktur utama berada. Aku kebetulan mendengar seseorang menyebut soal penipu. Jadi aku naik untuk menanganinya. Dasar kalian bodoh. Tidak bisakah kalian membedakan mana yang penting? Meski kalian berniat mendisiplinkan mereka, kalian harus mendapat persetujuan direktur utama. Kau pikir kau siapa? Berani ambil keputusan atas nama direktur utama. Omong-omong, kau bilang orang yang mengaku sebagai direktur utama tinggal di ruangan ini. kamar rawat VIP. Benar sekali, dia dan putranya sedang berada di kamar rumah sakit ini. Orang tua itu tidak hanya mengaku-ngaku sebagai direktur utama, tapi dia juga bilang akan mewariskan grup Tiansheng kepada putranya. Maksudku sungguh, apa dia sedang bermimpi di siang bolong? Lelucon macam apa ini? Ini. Sekretaris Lee sangat marah. Ayan dan anak yang malang ini. Kalian tamat. Berhenti memukul. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Keluar. Dasar bajingan kalian. Berhenti di situ. Xiaoli, akhirnya kau sampai juga. Ayah. Ayah. Dasar kau lelaki tua. Lihat, Sekretaris Lee sudah di sini. Bukankah tadi kau membual bahwa kau punya Sekretaris Lee sebagai pelindungmu? Sekarang setelah faktanya ada di depan matamu, apalagi yang ingin kau katakan? Salam Sekretaris Lee. Saya ipar dari Zhao Wenbin. Nama saya Wang Meng. Salam, Sekretaris Lee. Sepupuku sering menyebut-nyebut Anda kepadaku. Bertemu dengan Anda hari ini adalah sebuah kehormatan besar. Kuharap aku bisa mengandalkan Anda untuk bimbingan Anda di masa depan. Anda bisa tenang saja. Aku rela berkorban apapun demi Anda. Kalian yang menghajar mereka. Ya. Benar sekali. Sepupuku yang melakukannya. Sejujurnya, aku pun sebenarnya ikut serta. Kau tahu, posisi yang mereka tempati di hati kami sangatlah penting. Anda bagaikan dewa matahari, kekal dan abadi. Tapi si bodoh ini berani berpura-pura menjadi direktur utama. Mana mungkin kami hanya tinggal diam. Dan lebih parahnya lagi, orang tua ini, dia bahkan memanggil nama Anda secara langsung. Dia bahkan menghina Anda. Aku bahkan terlalu malu untuk mengulanginya. Bagaimanapun juga, Anda harus benar-benar memberi mereka pelajaran. Benar sekali. Aku memang harus memberi kalian para penjahat sebuah pelajaran. Kami
Kiao Haoyu, kau dengar apa yang dikatakan Sekretaris Li? Dia ingin memberi kalian berdua pelajaran. Kalian berdua, kenapa tidak cepat kalian telan saja? Bersujud dan mohonlah pengampunan. Itu mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Tidak, itu tidak benar Sekretaris Li. Merekalah berdua yang bekerja sama. Merekalah yang memukuli ayah dari Direktur Utama Kiao. Jangan dengarkan cerita sepihak mereka. Tutup mulutmu. Kau, Seharusnya aku sudah merobak lidahmu sedari tadi. Keparat The kau. film was translated Seharusnya kau yang and tutup mulut. narrated by Sekretaris Li. Emilia. Apa yang kalian lakukan? Sepupuku. Dia hanya memikirkan kepentingan terbaik Direktur Utama. benar. Kepentingan terbaik. Kau tidak hanya mendengarkan fitnah mereka. Tapi kau juga memukuli dan menghinaku semaumu. Kebaikan seperti itu. Sepertinya aku tidak punya nasib untuk menikmatinya. Kau, Sekretaris Li, kau dengar dia tadi. Dia berdiri tepat di hadapanmu, tapi masih berani mengaku sebagai Direktur Utama. Dia begitu sombong. Apa Anda bisa menoleransi ini? Jika aku jadi Anda, sudah kucabik-cabik dia. Benar sekali. Kurasa kaulah yang seharusnya dicabik-cabik. Direktur Utama, aku terlambat. Aku membiarkan Anda dan Tuan Muda menderita. Mohon para anggota Dewan. Apel, bagaimana mungkin? Sekretaris Li. Apa kalian salah orang? Pria ini, dia jelas-jelas berpura-pura menjadi Direktur Utama. Dan Tuan Muda itu, kalian pasti salah mengenali mereka. Salah mengenali mereka. Aku sudah mengikuti Direktur Utama selama bertahun-tahun. Mana mungkin aku salah? Sebaliknya justru kau, lagi dan lagi, menghina Direktur Utama dan Tuan Muda. Hukuman apa yang pantas untuk kejahatanmu ini? Sekretaris Li, ini sama sekali bukan salahku. Ini gara-gara mereka berdua. Mereka bilang padaku kalau Direktur Utama dan Tuan Muda sedang dipalsukan identitasnya dan memintaku meluapkan kemarahan demi Direktur Utama. Mustahil. Ini tidak mungkin. Kiao Haoyu sudah jelas. Adalah Direktur Utama Grup Kiao. Bagaimana mungkin dia, Tuan Muda Grup Tianxing, Pangeran Muda Xiangjing? Itu bohong. Itu bohong. Itu bohong. Wang Man, kau membohongiku. Bukankah kau bilang, pria tua ini hanyalah seorang peternak babi dari luar negeri, bahwa dia sama sekali bukan orang penting, dan sekarang dalam sekejap mata, dia menjadi Direktur Utama Grup Tianxing. Kau menipuku. Aku telah menipumu. Zhao Zhao, kaulah yang menyuruhku mendekati Kiao Haoyu untuk menguras habis grup Kiao. Sekarang setelah terjadi kesalahan, kau melimpahkan semua kesalahan padaku. Apa kau ini benar-benar laki-laki? Cukup. Jadi, sejak awal, bersama denganku hanyalah niat terselubung. Bagus. Bagus sekali. Kau. Berakhirlah sudah. Haoyu, aku sungguh mencintaimu. Dia orangnya. Dialah yang memerintahkanku untuk melakukannya. Haoyu, kau tahu bagaimana sifatku. Aku selalu tulus padamu. Mencintaiku. Sangat mencintaiku hingga kau mengandung anak yang merupakan milik orang lain. Tulus. Kau pasti bercanda. Kerja bagus, nak. Demi wanita seperti dia, sungguh tidak layak bagimu untuk... Ayah aku pasti akan membuka mataku lebar-lebar mulai sekarang. Aku benar-benar takkan biarkan Anda menderita bersamaku lagi. Bagus. Baik. Xiaoli, aku serahkan urusan pembersihan ini padamu. Rekaman CCTV dari kantor penjualan sudah berhasil kudapatkan. Dan lebih jauh lagi, hinaan yang ditujukan kepadaku tadi juga telah direkam. Bawa mereka ke pihak yang berwenang. Aku ingin mereka membusuk di penjara tanpa harapan untuk bisa keluar. Tenang saja, Direktur Utama. Aku akan memastikan mereka membayar harga yang mahal. Tidak. Kiao Haoyu, aku salah. Aku salah. Kiao Haoyu, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kita berdua. Sejarah bertahun-tahun yang kita lalui. Apa kau benar-benar tidak peduli sedikit pun? Apa kau begitu tega? Sampai mendorongku ke ambang kematian. Bagus, biarlah begitu. The film was translated Kiao Haoyu, and bahkan jika narrated aku by menjadi hantu Emilia. sekalipun, akan kuseret kalian berdua ke neraka bersamaku. Kiao Haoyu, kau pasti belum lupa dengan skandal grup Kiao, bukan? Begitu terungkap, aku mungkin hanya akan berakhir di penjara. Tapi kau akan menghadapi regu tambak. Haoyu,
Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan apapun. Kiao Haoyu, pikirkanlah baik-baik. Selama 6 bulan terakhir, bagaimana laporan keuangan grup Kiao dikelola? Dan bagaimana kau menjelaskan aliran modal dalam jumlah besar ini? Wang Min, kau berani menjebakku. Sudah kubilang padamu, jika aku masuk neraka, tidak satupun dari kalian akan berakhir bahagia. Jika kau tidak percaya padaku, mari kita lihat saja nanti. Haoyu, kau harus menjelaskan ini padaku dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kau benar-benar melakukan sesuatu yang ilegal? Ayah itu bukan aku. Itu Wang Ming. Dia bilang Xiu Zhou ingin membuka perusahaan baru. Dan ada banyak transfer rekening. Transfer-transfer ini, semuanya dilakukan dari perusahaan kita. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Bukankah sudah pernah kukatakan bahwa akun perusahaan adalah hal yang paling krusial dan tidak boleh dimanipulasi? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Ayah, aku tahu aku salah. Aku pantas dihukum. Itu karena aku mendengarkan kebohongan wanita itu. Kuberikan semua informasi rekening padanya. Aku akan bertanggung jawab. Ini tidak akan pernah melibatkan Anda atau grup. Kiao Haoyu, biar ku beritahu sesuatu. Kau pikir transfer rekening itu hanya untuk menguras perusahaanmu? Kenyataannya, semua itu dilakukan demi industri abu-abu, pencucian uang korporasi. Kau benar-benar tamat. Kau, Wang Min, kau wanita jahat. Aku tidak menyangka. Ternyata kartu asmu adalah ini. Tepat sekali, Direktur Utama Kiao. Apa Anda sudah tahu sekarang bahwa grup putra Anda terlibat dalam pencucian uang korporasi? Begitu ini terungkap, putra Anda bisa berada dalam bahaya maut. Anda berani bertindak melawanku? Bagaimana kau tahu aku tidak akan berani? Direktur Utama Kiao, apa Anda benar-benar akan bersusah payah demi wanita sepertiku dan menghancurkan satu-satunya jalan keluar putra Anda? Kiao tua, maukah kita membuat kesepakatan? Jika Anda ingin aku tetap menyimpan skandal ini terkubur dalam hatiku, itu mungkin saja. Tapi Anda harus menyetujui 3 syarat dariku. Pertama, beri aku 1 miliar. Kedua, dendam di antara kita akan dianggap lunas. Jangan datang mencari masalah denganku lagi. Ketiga, aku ingin Anda mengirimku ke luar negeri dengan aman. Wang Man, kau benar-benar hanya berusaha menyelamatkan diri sendiri. Jangan lupa, bayi yang kau kandung itu milikku. The film was Kau tentu translated tidak ingin and anak itu narrated by lahir M Media. tanpa seorang ayah. Ayah, apa kau pantas memanggil begitu? Kau lupa bagaimana tadi kau menyalahkanku. Sekarang kau ingin memohon ampun. Tidak akan pernah. Sepupu, kenapa kau memohon padanya? Perusahaan cangkang ini milikmu. Industri-industri abu-abu itu. Bukankah kau juga mengetahuinya? Karena kau tahu tentang masalah ini, maka kau juga bisa mengajukan tuntutan ini. Jangan bermimpi. Apa hakmu untuk menegosiasikan persyaratan? Pimpinan tertinggi Xiangjing selalu menepati ucapannya. Untuk menyingkirkan kalian semua, tanpa ada yang tahu. Bukankah itu hal mudah? Kau benar. Karena aku bisa melenyapkan mereka. Lalu mengapa aku tidak bisa melenyapkanmu pada saat yang sama? Kau berani. Aku paham sekarang. Kau pasti sedang memasang topeng ketenangan. Kau pasti ketakutan selama ini, bukan? Saat ini, kau mungkin berpikir untuk mengirim bocah itu ke luar negeri agar dia bisa lolos dari jeratan hukum. Benarkan? Benarkan? Dulu saat aku mendominasi dunia bisnis, kau masih anak ingusan yang sedang bermain lumpur. Mengenai akun-akun yang kau sebutkan itu, kami sudah menemukan masalahnya. Kau mencoba menipuku.
Itu tidak semudah itu. Ini mustahil. Apa kau benar menyiapkan rencana cadangan? Tidak. Berhenti mencoba menakut-nakutiku. Selama bertahun-tahun ini, grup Kia hanya dikelola oleh Kiao Haoyu. Aku bahkan belum pernah melihatmu. Kau, bagaimana mungkin kau beroperasi di balik layar? Itu tidak mungkin. Nona Wang, lihatlah ini. Ini. Bukankah ini buku besar keuangan grup? Kau. Bagaimana kau bisa memilikinya? Mungkinkah? Kau sudah tahu tentang ini sedari awal. Jadi ini semua adalah jebakan untuk meringkus kami sekaligus. Ayah, apa yang sedang terjadi di sini? Bocah bodoh. Setelah insiden sebesar itu, kau sama sekali tidak menyadarinya. Untungnya, kami telah menempatkan orang-orang kami sendiri untuk mengawasimu. Jika tidak, Jadi begitulah ceritanya. Ayah, untung saja kau sudah bersiap. Jadi, kasus pencucian uang korporasi ini, kasus pencucian uang apa? Ini adalah sebuah jebakan. Mustahil. Ini pasti siasatmu kan? Aku tahu sekarang. Kau hanya ingin membuat kami lenyap. Dan kemudian, membuat kami menghilang tanpa jejak. Begitu semua selesai, tidak akan ada bukti yang tersisa. Dan kemudian putra kesayanganmu Kiao Haoyu akan bisa membersihkan namanya dengan mudah. Benar kan? Kebodohan ini ternyata menular. Kalian berdua, kalian sudah bersama begitu lama. Sampai-sampai cara berpikir kalian pun sama. Sudahlah Xiaoli. Serahkan mereka ke pihak berwenang untuk diselidiki. The film was Aku bisa menerima translated penyelidikan and itu, narrated tapi by sudah M. kukatakan Media. sebelumnya, bahkan jika aku menjadi hantu sekalipun, aku akan menyeret kalian berdua ke neraka bersamaku. Ponselku. Berikan ponselku. Halo. Aku ingin melaporkan. Sepuluh menit kemudian. Kiao Yuexian. Sudah fajar. Pihak berwenang pasti akan segera tiba. Jika Anda tidak menyetujui syarat dariku, putra Anda tamat sudah. Tuan Besar, Direktur Utama Kilo adalah orang baik. Dia hanya disesatkan oleh orang lain. Jika dia ditangkap sekarang, konsekuensinya akan sangat panjang. Mengapa kita tidak pergi saja dulu? Kumpulkan bukti, lalu bersihkan namanya. Kau sendiri yang bilang bahwa Haoyu telah ditipu. Lalu mengapa harus lari? Lagi pula, bagaimana kau tahu? Aku tidak membuat persiapan. Hentikan omong kosong ini. Kau hanya mengkhawatirkan putramu kan? Apa itu pimpinan Shangjin? Bukankah dia tetap harus menuruti perintah kita? Jangan buang-buang waktu. Karena kau sudah bersiap. Biarkan kami segera pergi. Selama kami pergi dengan selamat, kami akan membiarkan urusan putramu. Persis seperti hidung anjing. Kau mencium baunya dan langsung datang berlari. Akulah yang bernegosiasi dengan mereka. Apa hubungannya denganmu? Wangman, kau cukup ahli dalam berkhianat bukan? Jangan lupa, kau masih punya utang judi di luar sana. Biar ku beritahu kau, orang-orang itu mengincar nyawamu. Kalau pikir bisa bawa uang sebanyak ini ke luar negeri, bayangkan saja bagaimana nasibmu nanti. Wang Min, berapa banyak lagi kejutan yang kau siapkan untukku? Kau orang jahat. Sudahlah Haoyu, jangan bahas masa lalu lagi. Mengenai mereka, setelah pihak berwenang tiba, semuanya akan tuntas. Apa maksudmu? Kau tidak melarikan diri. Siapa yang bilang kami lari? Saat ku katakan, aku sudah bersiap. Maksudku aku sudah menyerahkan semua bukti kepada pihak berwenang. Dan kau hanyalah umpan dalam operasi tangkap tangan kami. Tidak itu mustahil.
Bagaimana mungkin itu mustahil? Siapa yang melaporkannya barusan? Maju ke depan. Orang tua ini benar-benar berpaling dari darah dagingnya sendiri. Bahkan tidak menyelamatkan putranya sendiri. Kalau begitu aku akan menyerah saja. Dan aku akan mendapat keringanan hukuman karena melapor. Itu seharusnya bisa mengurangi masa hukumanku. Akulah orang yang melaporkannya. Aku melaporkan Direktur Utama Grup Kiao, Kiao Haoyu, karena menyalahgunakan posisinya untuk mencuci uang bagi perusahaan kriminal berkali-kali. Aku punya bukti yang kuat. Kiao Haoyu ada di sini. Dan ini ayahnya. Sang pimpinan tertinggi di Shangjing, Direktur Utama Grup Tiansheng. Kudengar, mereka sudah mengurus segalanya. Dan sudah menyiapkan rencana pelarian. Kau harus terus mengawasi mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Direktur Utama Kiao, aku tidak menyangka akan bertemu di sini. Apa maksud semua ini? Kalian saling kenal. Mungkinkah bahwa apa yang dia sebut sebagai persiapan adalah menyuapmu? Nyonya, tolong jaga ucapan Anda. Kami pertama kali bertemu 2 bulan yang lalu. Direktur Utama Kiao, Anda mencari kami secara pribadi untuk menyerahkan buku besar pencucian uang ke kami untuk melaporkan klub Kiao kalian. Apa? 2 bulan yang lalu? Lalu, kalian semua. Aku tidak mengatakan apa-apa sampai sekarang. Itu karena pihak berwenang berkata bahwa di belakang kalian semua pasti ada ikan yang lebih besar. Dan kalian semua hanyalah umpan yang digunakan untuk menangkap mereka. Direktur Utama Tuan Muda, aku tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Aku baru saja tiba di Jinchun hari ini. Anda lihat sendiri Direktur Utama, aku disesatkan oleh fitnah orang lain. Dan itulah sebabnya aku tidak sopan kepada Anda. Ini semua salahmu hama kecil. Kalau bukan karenamu yang meracaukan omong kosong di depanku, bagaimana mungkin aku menghina Direktur Utama dan Tuan Muda? Kau harus bertanggung jawab atas hal ini. Kenapa aku yang harus bertanggung jawab? Bukankah kau sendiri yang bilang bahwa kau adalah orang kepercayaan? Direktur Utama Grup Tiansheng, hanya orang kedua setelahnya dan berada di atas semua orang. Bagaimana bisa kau cuma jadi supir? Jika kau tidak berbohong, semua ini tidak akan terjadi hari ini. Segala yang terjadi hari ini hanyalah buah dari apa yang kau tanam sendiri. Apa hubungannya itu denganku? Zhao, urusan Zhao Wenbin tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana denganku? Jika kau tidak merayuku berkali-kali, saat ini, aku sudah menjadi istri Kiao Haoyu, calon nyonya muda Grup Tiansheng. Itu karena kaulah yang membuatku jati begini. Pergi sana. Jika kau tidak gagal menahan rasa kesepianmu, kau sudah sejak lama menjadi wanita dari calon pemimpin masa depan Tiansheng. Apa hubungannya itu denganku? Kekayaanku sudah musnah. Jadi jangan pernah berharap bisa selamat. Kau hama kecil. Kau berani melakukan kekerasan tepat di hadapanku. Apa kau benar-benar menganggapku sebagai pajangan saja? Bawa mereka pergi. Hidupku sebagai sosialita kaya sudah berakhir. Kalian semua layak mati. Kau tidak pantas hidup. Cepat jalan. Direktur Utama Kiao, terima kasih atas laporan Anda. Serahkan sisanya kepada kami. Kami akan menahan orang-orang ini. Kami akan menyelidiki bukti kejahatan mereka satu persatu dan memastikan mereka dihukum. Kalau begitu aku berterima kasih padamu. Kenapa kau masih berdiri di sana? Kalian semua, ikut denganku. Cepat jalan. Ayah, apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir. Kau hanya tertipu oleh mereka. Lagi pula kita sedang menebus kesalahan melalui pengabdian. Seharusnya tidak apa-apa. Namun, kau harus menjadikan ini sebagai peringatan. Dan lebih berhati-hati lagi. Lain kali, kau mungkin tidak akan seberuntung ini. Jangan khawatir ayah. Hal semacam ini, aku berjanji, tidak akan pernah terjadi lagi. Bagus. Tuan Tua, Tuan Kiao, semuanya sudah diselesaikan. Tidak ada hal lain lagi jadi. Saya akan kembali sekarang. Nona muda, jangan pergi dulu. Ada sesuatu yang ingin kupinta darimu. Kau bertanya padaku. Benar sekali. Aku memintamu. Baiklah. Kau sudah banyak berkembang melalui semua masalah ini.
Tapi grup Kiao sudah terlibat terlalu dalam skandal ini. Aku takut akan sulit bagi kita untuk pulih. Grup Tiansheng, kuserahkan kepadamu untuk mengelolanya. Ayah, Mengenai Man-Man, dia masih menantu pilihanku. Tapi itu adalah sesuatu yang harus kau putuskan sendiri, Man-Man. Aku tidak akan pernah memaksamu. Tapi kuharap berhasil atau tidak nantinya, kau akan tetap tinggal di grup Tiansheng. Bantu aku mengawasi bocah nakal ini. Tidak. Direktur utama, saya hanyalah seorang magang yang baru saja lulus. Saya hanya bekerja di bagian penjualan. Saya tidak pernah menangani hal lain di perusahaan ini. Tidak ada orang yang terlahir langsung bisa melakukan hal-hal ini. Semua itu akan kau pelajari seiring waktu. Lagi pula dengan karaktermu. Kesuksesan hanyalah masalah waktu. ayah benar. Dulu aku buta dan bodoh, tidak mampu menilai orang dengan benar. Aku yakin dengan adanya dirimu di sisiku, grup ini pasti akan melaju dengan stabil. Baiklah. Akan ku coba.